aplikasi itu nanti tetap masuk ke admin masing-masing daerah. Jadi masing-masing daerah itu harus punya admin sendiri gitu. Nah, jadi hanya menggunakan WhatsApp semudah orang berkirim pesan seperti itu. Zendo berkomitmen memberikan layanan terbaik untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat dengan layanan profesional yang ramah dan bersahabat. Jadi poin pentingnya Zendo adalah bagaimana bisa memberikan layanan pemenuhan kebutuhan kepada masyarakat. Intinya di situ. Jadi mengolah kebutuhan orang itu ternyata sangat challenging sekali dan sangat beragam sekali dan itu sangat luar biasa, selalu dibutuhkan bikin orang ketagihan, addicted ya gitu. Jadi mohon izin sebelum berlanjut saya mohon izin memperkenalkan diri Bapak-bapak. Jadi saya adalah Lutfi Aziza, saya seorang womanpreneur dan sociopreneur, saya adalah founder dan CEO Zendo. Saya adalah seorang single mother dan saya adalah seorang tukang ojek wanita pertama di Tulungagung. Saat itu belum ada tukang ojek, jadi sejarahnya saya itu bikin Zendo nekat, saya itu nggak punya koneksi siapa-siapa, saya bukan orang berada, saya adalah seorang anak buruh, buruh kulit panggul buah di pasar. Saya berasal dari keluarga yang biasa saja. Ibu saya seorang ibu rumah tangga yang mengurus adik saya seorang disabilitas. Kemudian saya memiliki satu orang anak. Alhamdulillah sampai sekarang saya adalah seorang investornya Zendo juga. Jadi saya menjalankan Zendo sendiri. Dulu saya ngojek sendiri, ngadmin sendiri. Alhamdulillah sekarang di Zendo Pusat saya sudah berjuang bersama 98 tim, 98 orang. Dan Alhamdulillah mendapat keluarga baru di seluruh Indonesia yang luar biasa, Masya Allah. Yang saya syukuri adalah semua keluarga saya itu punya visi misi yang sama hingga kita bisa bertemu dalam sebuah ekosistem yang luar biasa dan bersama Sumu, insya Allah Zendo akan terus berkembang dan bermanfaat. Uh, Alhamdulillah Zendo menjadi top 17 Success Challenge ini yang diadakan oleh Wismilak. Dari saya top 17 dari 29.780. Dan di tahap itu saya bertemu dengan Pak Helmi Yahya yang memberi banyak insight sekali kepada saya dan beberapa petingginya Wismilak untuk memberikan masukan pada bisnis saya. Dan alhamdulillah saya juga seorang finalis Women Ecosystem Catalyst 2024 dari 1526 dan di event ini saya bertemu dengan Mas Gufron. Alhamdulillah beliau menjadi mentor saya saat itu. Kemudian Zendo juga menjadi top 10 Techno Intel Dev. Ini adalah eventnya Kementerian Koperasi dari 4.000 peserta. Alhamdulillah kita masuk top 10. Ini kita sedang proses final. Jadi top 10 ini akan difinalkan. Insya Allah mungkin di bulan ini kalau nggak November. Jadi ini masih on proses untuk mencari sekian besar. Saya juga nggak tahu top berapa. Mohon doanya semoga masuk ya 1-3 besar bidikannya. Kemudian saya juga memiliki ekosistem bisnis namanya Cleaning Service Tulungagung. Kemudian teman tumbuh. Teman tumbuh ini berisi UMKM dan lapak bareng juga UMKM. Kemudian saya mempunyai ekosistem sosial namanya Racah untuk Mbah untuk menyantuni mbah-mbah yang membutuhkan, kemudian membeli untuk berbagi. Ini adalah sebuah ekosistem yang saya bangun untuk membantu UMKM yang membutuhkan sehingga ada yang beli dan bisa kita pakai untuk berbagi seperti itu. Kemudian ada berbagi kebahagiaan. Berbagi kebahagiaannya adalah ekosistem yang saya bikin untuk anak yatim piatu, anak dari divorced woman. Jadi nggak melulu harus bapak atau ibunya meninggal, bisa juga dari anak yang broken home yang membutuhkan. Kemudian juga anak yang dari duafa. Ini kita kemas, kita ajak kalau mau lebaran kita ajak beli baju lebaran ke mall, kita ajak jalan-jalan, kita ajak nonton bioskop, kita beri muatan misal anak yang SMP SMA kita beri muatan skill untuk bisa kursus yang bisa mereka pakai untuk kehidupan mereka selanjutnya dan sebagainya, kita beri modal seperti itu. Kemudian ada jariah bersih-bersih masjid, itu adalah ekosistem sosial yang saya
inisiasi alhamdulillah istiqomah sampai sekarang untuk membersihkan masjid, dan itu adalah bentuk jariah juga dari tim saya karena tim saya nggak mau dibayar, masya Allah, alhamdulillah luar biasa. Dan ada juga sharing and caring. Sharing and caring ini adalah sebuah ekosistem sosial yang saya bentuk utamanya untuk pejuang satu nasib di hal uh, single fighter, single mom. Jadi kita bisa saling mendukung karena ternyata mereka itu sangat membutuhkan dukungan emosional. Jadi kita di sini juga bergabung dengan psikolog, psikiater yang bisa membantu mereka secara emosional sehingga dalam rangka mereka memenuhi kebutuhan mereka sebagai seorang ibu dan seorang ayah itu bisa tercukupi. Apalagi mental health itu sangat penting gitu. Itu sedikit perkenalan tentang saya, mohon izin. Terima kasih. Kemudian kita balik nih ke Zendo. Nah, Zendo ini sebenarnya tujuannya menyelesaikan masalah apa sih? Nah, jadi yang pertama adalah menyelesaikan masalah delivery. Jadi tahun 2015 itu belum ada ojek online dan jasa delivery di Tulungagung, jadi saya bikin. Nah, itu kan 2015 tuh berbeda berbeda dengan sekarang. Nah, 2015 itu belum ada jasa delivery. Nah, sekarang tantangannya adalah sudah banyak jasa delivery yang ada. Nah, itu gimana tuh tantangannya? Nah, tantangannya itu nanti bisa kita kupas. Nah, kemudian masalah apa lagi nih yang kita selesaikan? Jadi banyak sekali orang sibuk dan malas. Orang sibuk nggak sempat memenuhi kebutuhannya. Mereka butuh bantuan. Kadang nggak semua orang punya ART. Nah, kemudian banyak juga orang malas. Orang malas yang mereka itu gabut, maunya semua on gadget gitu. Nah, kita memenuhi tuh kebutuhannya orang malas. Dan ternyata kebutuhan orang itu semakin meningkat. Kebutuhan semakin meningkat dan apalagi era 4.0, 5.0 sekarang itu semua dibutuhkan hal yang bisa bantu cepat gitu. Mudah terjangkau. Nah, itu kita hadir memberikan solusi. Nah, di mana kita benar-benar bisa mengcover semua kebutuhan orang gitu. Bahkan semudah misal pernah nggak sih atau dalam keadaan misal gini, istri lagi sakit, rumah berantakan, kita butuh makan, kita butuh belanja, dan anak susunya habis, padahal bapak-bapak lagi sibuk di kantor. Nah, ini Zendo hadir memberikan solusi karena Zendo itu bisa banget dalam satu kali order bisa bantu untuk belikan makanan, belanja di pasar, beli gas di toko kelontong, beli pampers atau susu, beli di apotek dalam sekali jalan udah beres. Rumah juga bisa dibersihkan sama Zendo, nggak ribet-ribet, nggak harus ada pembantu yang kadang ART itu kadang macam-macam tuh treatmentnya. Nah, Zendo itu bisa banget ada ketika bapak-bapak lagi butuh gitu. Dan kita benar-benar bisa melayani apa aja di mana aja gitu. Itu solusi dari kita. Nah, layanan Zendo apa aja nih? Layanan Zendo itu macam-macam. Ada mulai ojek, antar barang, belanja, beli makanan, cleaning service, laundry, perbaikan apapun, penolong saat urgent, dan apa aja, di mana aja sesuai request. Target marketnya seperti apa? Target marketnya otomatis pastinya laki-laki dan perempuan, kemudian usia 20 sampai 60 tahun. Nah, kenapa Mbak Lutfi ini kok nggak bisa menyasar market Gen Z atau Alpha gitu? Nah, karena ini memang menantang sekali. Karena kalau sekarang, kalau dulu sih masih sebelum sebelum ada Grab Gojek masuk kita bisa menyasar pasar yang lebih luas ya, tapi karena sekarang itu kompetitor atau aplikator itu sudah ada merajalela, sudah jadi unicorn dan sebagainya, itu akhirnya mereka itu bakar uangnya gila-gilaan. Jadi sampai anak-anak SMP atau anak-anak SMA itu selalu memanfaatkan promonya aplikator yang hanya bayar 1.000, hanya bayar 2.000. Nah, Zendo nggak bisa tuh kayak gitu, Pak, karena seperti yang kita ketahui bahwa saya adalah single investor yang memang tujuan bakal tidak untuk terlalu memberikan diskon, tapi bagaimana untuk membesarkan bisnis ini. Jadi kita itu mempertahankan value, nggak apa-apa. Akhirnya pada akhirnya saya nggak terlalu fokus di pasar itu karena pasar di 20 sampai 60 tahun itu ternyata cukup potensial gitu. Apalagi di market middle dan sampai middle up. Itu orang itu kalau udah market middle up itu kayak udah nggak peduli ongkir, tapi mereka bagaimana Zendo bisa memenuhi kebutuhannya. Karena
bisa multi order kayak gitu, dan itu yang nggak bisa dimiliki oleh aplikator. Kemudian target kita juga adalah UMKM, karena UMKM butuh jasa delivery untuk produk-produk mereka. Kemudian orang yang sibuk, orang yang malas, dan orang yang konsumtif. Itu target market kita. Kemudian untuk model bisnis Zendo itu adalah B2B, B2C, dan B2G. B2C di sini adalah bisnis to consumer. Consumer kita banyak banget seperti yang sudah saya sampaikan. Jadi orang yang malas, orang yang sibuk itu target market kita. Kemudian adalah B2B. B2B di sini kita bisa bekerjasama dengan UMKM, dan B2G kita bisa bekerjasama dengan government. Government di sini bisa pemerintah daerah, bisa juga instansi rumah sakit, kita bisa antar obat, kita bisa dengan instansi manapun kita bisa. Jadi kita bisa kembangkan sayapnya kemana aja gitu. Kemudian untuk kompetitor, kompetitor seperti yang Bapak-Bapak ketahui ada di slide. Nah, pada dasarnya kami itu tidak suka menyebutkan kata kompetitor, tapi lebih kepada saudara satu aspal, karena memang kita itu di aspal yang sama, tapi alhamdulillah kita itu punya market yang berbeda, meskipun mirip gitu, agar tidak terjadi gesekan kayak gitu. Nah, dari segala kompetitor ini apa nih keunggulannya Zendo? Keunggulannya Zendo itu yang pertama tanpa registrasi. Jadi meskipun sudah ada aplikasi, kita itu nggak perlu registrasi gitu. Jadi langsung ketik daerah udah bisa masuk. Itu sangat simpel banget daripada untuk ke aplikator kita harus registrasi, masukkan nick, masukkan ini, masukkan ini. Kita enggak nih gitu. Bahkan untuk langsung ke WA pun kita bisa langsung chat admin. Min, saya pengen dibelikan nasi goreng di tempat A, sama mampir beli obat ke apotik. Sudah gitu aja, diantar ke sini selesai. Seperti itu. Semudah berkirim pesan. Semudah berkirim pesan. Jadi hanya ngechat aja, ngechat admin, mau butuh apa, diantar kemana, nanti dikasih tahu ongkirnya, deal langsung diproses sama driver. Gitu. Jadi langsung sat-sat gitu. Bermitra dengan siapapun. Kelebihan Zendo ini yang belum dimiliki sama kompetitor. Teman satu aspal kita. Kenapa begitu? Karena kita itu bermitra dengan siapapun. Nggak peduli beliau adalah pedagang kelontong, pedagang kaki lima, pedagang asongan, penjual di pasar, outlet-outlet besar yang ada di mall, atau outlet-outlet manapun, kita itu bermitra dengan siapapun. Jadi kita bisa melayani apapun. Bahkan kalau ada orang yang butuh tambal ban, kita bisa mengarahkan ke tambal ban terdekat gitu. Bahkan ketika kita menolong orang yang lagi kehabisan bensin, kita bisa belikan bensin itu nggak harus di pom bensin. Kita bisa belikan di penjual bensin eceran sambil bilang, Ibu, ini saya beli, saya masukkan wadah plastik gitu. Bisa kita antar langsung ke orang-orang yang lagi butuh bensin kayak gitu. Semudah itu kita bermitra dengan siapapun. Kemudian harga sesuai dengan outlet tanpa tambahan. Kita mendukung upaya percepatan perekonomian dan teman tumbuh kita. Teman tumbuh di sini adalah UMKM. Jadi harga semua sesuai outlet. Kalau di outlet harganya 15.000, kita ke customer juga 15.000. Jadi tidak ada tambahan. Jadi tidak ada keluhan. Jadi saya harus nge-up 25-30% seperti di Unicorn, itu tidak ada di Zendo. Jadi harganya sesuai dengan outlet. Kemudian kita bisa multiple order, itu juga belum dimiliki sama kompetitor. Jadi bisa multiple order, bisa mampir-mampir seperti tadi. Jadi sekali order itu bisa mampir kemana aja gitu. Kemudian apa aja di mana aja, benar-benar apa aja di mana aja. Kemarin kita ada orderan bangunin orang, katanya dia istrinya lagi di luar kota, beliau yang order istrinya minta tolong bangunin suaminya karena udah ditelepon nggak diangkat-angkat dan dia harus kerja gitu. Kalau tidur udah kayak orang mati katanya. Jadi kita bangunin. Kemudian kemarin ada yang minta tolong ngecat rumah depan doang bisa nggak? Bisa. Kemudian macam-macam sekali. Akhirnya itu Kak menantang kita untuk semakin pinter apa aja gitu. Jadi nah itu juga kita juga bermitra dengan siapapun. Ketika tim kita nggak bisa melakukan itu, contoh nih ada yang servis AC, di tim kami nggak ada yang bisa servis AC. Nah itu kita bisa berpartner dengan vendor yang bisa servis AC. Nanti kita tinggal nambahin tuh nominalnya. Jadi kita bisa dapat untung. Nah, oke. Jadi di Zendo itu
untuk dapat keuntungan dari mana? Berarti dari yang pertama dari ongkir. Ongkirnya bersahabat. Kalau di Zendo Tulungagung kita startnya 10.000. Kalau di tempat lain macam-macam tuh, di Jogja ada yang mulai 9.000. Kemudian di Malang ada 8,5. Monggo. Itu nanti harga bisa disesuaikan dengan daerah masing-masing. Zendo pun nggak langsung dari 10.000 dulunya. Saya ketika masih ngojek ongkirnya masih 3.000 bapak-bapak. Akhirnya bisa naik sampai 10.000. Kita juga bisa dapat keuntungan dari seperti tadi ketika kita ada vendor, kita bisa menaikkan harganya. Asal kita tidak ambil keuntungan dari harga barang. Kayak gitu. Ketika data ketika kita punya database, kita mengumpulkan nomor WhatsApp. Nah, WhatsApp itu kan ada story-nya tuh. Nah, story itu nanti ketika viewers kita udah banyak, itu juga bisa jadi sumber penghasilan untuk jadi iklan. Kayak gitu. Mohon izin saya nggak bikin flyernya. Tadi agak keburu-buru. Nah, oke. Selanjutnya untuk sustainability ekosistem. Jadi Zendo ini adalah sebuah ekosistem yang berkelanjutan. Kenapa seperti itu? Kenapa bisa saya sepercaya diri itu? Karena apa? Karena kebutuhan masyarakat itu terus ada. Kebutuhan manusia itu terus ada. Prinsip saya, selama manusia memiliki kebutuhan, Zendo akan tetap dibutuhkan. Nah, itu semua tergantung bagaimana kita menjalankan Zendo di daerah masing-masing. Selama kita tekun, kita pantang menyerah, kita optimalisasikan semua source untuk marketing, pasti orang itu akan nyari Zendo. Bahkan tingkat repeat order di Zendo itu mencapai 70%. Kemarin saya collecting data dari beberapa Zendo di Indonesia, mostly akhirnya orang yang sudah order Zendo itu akan jadi ketagihan. Karena bisa apa aja gitu. Kemudian kita bisa mengatakan ini adalah sebuah sustainability ekosistem karena kita menciptakan lapangan pekerjaan. Dan hal yang paling penting bagi saya adalah sejak awal Zendo itu tidak membuka peluang driver seluas-luasnya langsung. Enggak. Jadi ketika saya bikin, saya atasi itu sendiri atau saya ngajak sedikit dulu driver, baru ketika orderan ini sudah dia kewalahan, saya nambah lagi. Jadi enggak kayak unicorn, dia langsung jual atribut banyak, dia langsung buka peluang banyak, tapi marketnya belum terbentuk. Makanya sekarang yang terjadi di contoh yang terjadi di Tulungagung dan Indramayu, Zendo Indramayu itu akhirnya ada uh, driver-driver dari kompetitor yang akhirnya pindah ke kita. Karena apa? Sekarang itu marketnya semakin sempit. Marketnya semakin sempit, tapi drivernya itu banyak banget. Jadi makanya drivernya hanya dapat sedikit gitu. Makanya itu saya motivasi kepada teman-teman di Indonesia juga bahwa optimalisasi dulu driver yang sudah ada, baru ketika pasarnya udah banyak, kita nambah lagi. Biar apa? Karena itu tadi, biar berkualitas. Customer, karyawan loyal itu biar ada gitu. Kita pentingin tuh yang loyal-loyal gitu. Kemudian kita memiliki teman tumbuh. Teman tumbuh adalah UMKM yang kita ajak bersinergi. Jadi kita bersinergi dengan siapapun, apalagi utamanya UMKM untuk tumbuh bareng, tumbuh bersama. Mereka menggunakan jasa kita membantu mempromosikan produk mereka. Itu sebuah sinergi yang Masya Allah itu jadi pemicu juga Zendo bisa berkembang sampai sekarang. Jadi kita nggak berjalan sendirian, kita berjalan bersama UMKM dan itu luar biasa impactful dan kebermanfaatan. Jadi alhamdulillah saya menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk ada di Zendo sebagai CEO. Zendo adalah milik Allah di mana sekian puluh persen keuntungan itu kita kembalikan kepada pemiliknya dalam bentuk kebermanfaatan di ekosistem sosial yang sudah saya buat. Alhamdulillah seperti pendidikan kita bisa membantu adik-adik. Makasih Om. Jadi kita bisa membantu beberapa siswa untuk bersekolah, untuk daftar ulang dan banyak sekali itu tadi ekosistem sosial yang sudah saya perkenalkan di awal. Itu tadi. Dan sekarang bagaimana mengembangkan ekosistem Zendo di daerah Bapak-bapak? Nah, ini izin menyampaikan untuk kerjasamanya. Untuk kerjasamanya kita ada lisensi tahunan. Jadi kita bekerjasama dalam bentuk lisensi tahunan di mana lisensi itu harganya 1,5 per tahun. Murah sekali kan Pak? 1,5 per tahun. Nggak ada bisnis dengan lisensi harganya 1,5 per tahun. Dengan recurring fee
fee bulanan itu 150.000 per bulan dan tambahan 30.000 per driver per bulan jika lebih dari 5 driver. Kalau masih 5 driver berarti masuk 150.000 itu. Kemudian kita juga akan ada workshop offline. Jadi jika bapak-bapak nanti berminat untuk menjadi bagian dari keluarga kami dengan membeli lisensi dan mengembangkan Zendo di daerah masing-masing, bapak-bapak akan bisa mengikuti workshop offline di mana di situ akan kami kupas tuntas technically bagaimana menjalankan Zendo di daerah masing-masing. Insya Allah workshop offline-nya akan dijalankan akhir November, insya Allah lokasinya di Yogyakarta. Jadi bagi bapak-bapak yang nantinya berminat, nanti bisa WA ke admin Sumu, dan ini sistemnya workshop offline ini sistemnya wajib bagi semua pemilik lisensi, bisa mengajak tim di situ untuk bisa mengikuti workshopnya agar cepat running. Dan fasilitasnya adalah kita memberikan meeting online setiap mingguan. Jadi setiap minggu, setiap Rabu, saya itu ada meeting progres sama teman-teman daerah, di mana di situ kita mengulas banyak hal, kendala-kendala atau progresnya kita bahas di situ, kita berikan solusi. Jadi tidak dibiarkan, oke, sudah lisensi kota A sudah terbeli, sudah dijalankan, tidak seperti itu. Jadi prinsipnya karena saya membuat sebuah ekosistem, jadi saya tidak akan membiarkan ekosistem ini tidak berjalan. Jadi saya akan terus memotivasi, kembang bersama, tumbuh berdaerah. Itu aja yang ingin saya sampaikan. Monggo saya kembalikan ke Mas Irul untuk sesi tanya jawab. Kita sampai jam 21 ya. Oke, silahkan Kak Irul. Oke, siap. Silakan Bapak-bapak Ibu yang ingin bertanya, monggo dibuka untuk 3 pertanyaan. Silakan. Ya, terima kasih Pak Admin. Mbak Lutfi, saya mau tanya ya. Oh, enggak, Saya silakan Pak Iwan. Iwansya. Ya, pertama-tama tadi soal admin di setiap wilayah. Ya, admin di setiap wilayah ya. Iya, betul Bapak. Itu pembagian wilayahnya per apa? Per kecamatan kah? Per kota? Per kabupaten? Atau per provinsi? Atau bagaimana? Itu Bu. Itu yang pertama. Siap. Yang kedua, tadi mohon saya mungkin agak ini. Saya pernah dengar soal kendaraan bukan kita yang sediakan kan motornya tuh. Betul ya Mbak ya? Siap, iya. Kita Milik rekrut sendiri. orang Iya. motor sendiri ya Mbak ya. Oke. Terus juga nih saya agak Nggak ngeborong apa-apa, Pak Haji. pertanyaannya mumpung ingat. Nggak apa-apa ya. Kira-kira biayanya berapa sih? Tadi kan saya sebutkan 1,5 per tahun, 150.000 recurring fee-nya, terus 50.000 apa 30.000 per pengemudi ya. Nah selain itu apalagi kira-kira Mbak? Mungkin harus ada kantor kecil, pegawai minimumnya ada admin, ada asisten admin atau berapalah gitu. Jadi total itu bisa ketahuan berapa yang diperlukan. Mungkin sementara itu dulu Mbak. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Iwansyah atas pertanyaannya. Jadi mohon izin menjawab satu persatu. Yang pertama, adminnya itu per apa? Adminnya adalah per kabupaten atau kota. Tapi jika misal pemilik lisensi membeli satu paket kabupaten dan kota, itu adminnya satu bisa. Contoh nih Kota Malang gitu. Kota Malang itu kan terdiri Malang Raya. Malang Raya itu terdiri dari 3 kabupaten dan kota. Kota, kabupaten, dan Batu. Itu adminnya bisa satu. Dan saran saya membeli lisensinya lebih baik kabupaten sama kota langsung biar lebih mudah untuk pengaplikasian di daerah masing-masing, karena ketika berbeda pemilik lisensi antara kabupaten dan kota di wilayah yang sama, contoh mungkin di Banyuwangi kota sama kabupaten misal, itu kalau berbeda pemilik lisensi itu nanti pengguna itu akan bingung. Jadi mending lisensinya dibeli kabupaten sama kota, misal ada kabupaten dan kota, dan itu nanti menjadi satu operator, satu admin gitu. Yang kedua,
Untuk kendaraan itu betul, Bapak. Kendaraan itu menjadi tanggung jawabnya driver. Kalau di kami itu pembagian hasil. Jadi gajinya dalam bentuk bagi hasil, driver 80%, perusahaan 20%. Daerah ya. Itu bisa dimanipulasi juga sih. Bisa disesuaikan maksudnya. Bisa disesuaikan, misal mau ambil 25 sama 75 juga bisa, monggo. Itu kalau dicontohkan, kalau untuk pusat itu 20 sama 80. 80% itu kita sudah nggak nanggung apa-apa. 80% itu driver sudah pakai kendaraannya sendiri, kemudian sudah pakai bensinnya sendiri, nggak ada uang makan, nggak ada uang bensin, nggak ada tunjangan apapun. Tuh. Sebenarnya untuk ukuran Oke. gaji itu sebenarnya kalau untuk perusahaan normal kan di 20 sampai 30%. Nah, makanya di Zendo itu hampir mirip juga sama di Unicorn itu 80-20. Bahkan sekarang Unicorn itu berani 70-30, tapi itu menuai protes yang luar biasa. Jadi saya tidak sarankan jika nantinya Bapak-bapak menjadi salah satu pemilik lisensi, tidak saya sarankan untuk di persentase 30-70. Paling aman itu di 20-80. Jadi kalau bisa 25 ya syukur, kalau nggak bisa ya polnya 20-80, jangan sampai rugi gitu, karena ini sebenarnya bisnis kecil gitu secara keuntungan, secara materi. Nah, kemudian untuk yang pertanyaan yang ketiga itu tadi sorry nge-lag. Apa Mas Sirul tadi yang ketiga? Yang ketiga mohon izin Pak Iwan, yang ketiga apa? Biaya kali ya? Oh Apa ya, ya? biaya. Mungkin Oke. biaya dulu. Ya. Oke, mohon izin untuk tim Zendo, yang paling penting adalah yang pertama adalah admin, yang kedua adalah driver. Jika Pak Iwan Syah di sini pasti sibuk sekali kan ya, kan nggak mungkin handle ini sendirian. Boleh Pak memilih satu PIC atau manajer atau apa itu terserah dinamakan seperti apa, yang dia bisa mengontrol overall dari Zendo. Jadi di tengah kesibukannya Pak Iwan, mungkin nanti ada yang bertanggung jawab yang handle itu. Nah, yang handle itu bisa juga jadi adminnya untuk efisiensi, misal butuh efisiensi ya Pak. Atau nanti jika PIC-nya juga mungkin menghandle beberapa bisnisnya Pak Iwan, mungkin nanti akan ada butuh admin. Jadi yang pertama admin, yang kedua driver, jika memang dibutuhkan PIC atau manajer boleh. Nah, untuk pembiayaannya, gambarannya berarti yang jelas butuh HP. Butuh HP, monggo. Spek HP tidak langsung yang bagus, itu nggak apa-apa. Di Zendo Pusat, HP itu berjenjang. Kita dulu bikinnya mulai dari BlackBerry, kemudian HP Cina, kemudian naik ke beberapa spek yang ini, sampai sekarang kita di spek yang HP seharga 15 jutaan, karena apa, speknya memang butuh yang kuat, yang nggak panas, yang bisa cepat, karena per day kita bisa chatnya bisa di 700 chat. Jadi harus secara speed itu HP-nya harus bagus, tapi berjenjang. Jadi bapak-bapak tidak perlu langsung pakai HP yang harga 15 jutaan atau lebih dari itu. Jadi bisa pakai HP yang sekarang HP 3 jutaan sudah oke kayaknya speknya gitu. Jadi seperti itu tadi. Kemudian apakah harus punya kantor? Kantor itu nggak wajib, tapi kalau mau profesional bisa langsung ada kantor juga boleh. Jadi, tapi nggak harus langsung gede, nggak apa-apa. Karena kantor itu sebenarnya kan bisa dual fungsi, triple fungsi malahan. Jadi yang pertama bisa dipakai untuk kantor, yang kedua bisa dipakai untuk base camp-nya driver juga, yang ketiga bisa juga dipakai untuk display produk-produk UMKM yang dalam hal itu nanti bisa dipakai untuk berjualan. Seperti itu. Jadi untuk pembiayaan mungkin seperti itu, di luar budget marketing dan branding di daerah. Seperti itu Pak Iwan Syah, mohon izin. Ada tanggapan Bapak? Ya, terima kasih Mbak. Tadi untuk contoh kalau di Jakarta tuh kan ada kota Jakarta Timur, Jakarta Barat, maaf, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan. Kalau untuk Selatan, karena saya tinggal di Selatan ya, sudah ada belum Mbak? Untuk Jakarta Selatan, kemarin sudah ada yang membeli di batch pertama, Pak. Tapi sampai sekarang belum berjalan. Mungkin jika Pak Iwan Syah berminat,
bisa kami bantu mengkomunikasikan dengan pemilik lisensi. Barangkali mungkin beliau udah nggak sanggup untuk menjalankan karena belum running, Pak. Belum running sama sekali. Entah itu, saya sampai sekarang sudah menghubungi beliau, tapi belum ada respon. Maksudnya, jika memang beliau tidak sanggup untuk menjalankan, bisa jadi dijalankan oleh Pak Iwansyah gitu. Bagaimana kalau Dengan seperti itu, Pak Iwansyah? Oke, kalau begitu keadaannya apa itu antara calon investor baru dengan yang lama gitu ya Mbak ya? Betul, betul. Jadi bisa nanti seperti kemarin, insya Allah kayak Banyuwangi itu sepertinya juga akan di take over. Jadi memang bisa Oke. seperti itu, Pak. Bisa take over gitu. Karena daripada nggak jalan, Pak. Ya, ya. Kalau gitu eh, lainnya misalnya nih Mbak ya, hanya saya tertarik tadi kan UMKM disebut-sebut. Misalnya kita Betul. tahu di Jakarta Selatan, ada pecel nih yang enak murah atau soto gitu ya. Iya, Pak. Nah, cara untuk mempromosikan kita juga mau juga supaya Zendonya maju. Kadang-kadang orang belum tentu dia apa tahu semua gitu ya. Kalau dia Betul. tahu semua tinggal terima, tolong pick up di itu apa namanya ada mie enak di mana di apa di Kebayoran Lama itu misalnya terus tolong nanti pulangnya mampir ya di Majestic ngambil jahitan saya itu enak ya kalau gitu ya. Tapi Nah, kalau dia betul. nggak Bisa sekali. memberikan ya kalau dia nggak memberikan begitu bisa nggak dari kitanya yang dari Zendonya yang apalah memberitahu ada ini kayak untuk mempromosikan UMKM tertentu gitu Mbak. Terima Betul kasih. sekali. Betul sekali Pak Iwansyah. Kita memang sangat bisa membantu UMKM. Bahkan kita bisa memberikan rekomendasi. Kadang customer itu nggak semuanya tahu loh, Pak. Kadang mereka tanya, Min, bakso yang enak mana ya? Saya nggak tahu kalau di contoh di Tulungagung ya Pak. Saya nggak tahu di Tulungagung bakso yang enak mana. Nah, admin itu bisa merekomendasikan, oh bakso di sana Bu yang enak. Oh kalau beli susu yang murah di mana? Nanti admin bisa merekomendasikan. Itu kelebihannya. Jadi admin itu kayak memang di setting sebagai manusia yang bisa diajak ngobrol sama customer. Bahkan kita juga Oke. bisa membantu promosi UMKM itu banyak jalur, Pak. Jadi mempromosikan Zendo ke UMKM, kita bisa pakai stiker-stiker yang bisa kita tempel di outlet, atau pakai akrilik juga bisa untuk kafe dan sebagainya dengan cost yang. Dan untuk media offline-nya, bahkan kemarin juga teman-teman pakai spanduk, jadi mensponsori UMKM, bikin spanduk, terus ada logo Zendo-nya, ada nama outletnya gitu. Itu lumayan, traction-nya lumayan juga. Kita juga mempromosikan lewat media sosial. Jadi nanti Zendo wajib punya Instagram yang di situ juga bisa mempromosikan, membuat video reels tentang produk UMKM itu kita bantu promosi di media sosial. Itu sangat membantu UMKM dan kita juga dapat exposure di situ. Jadi bisa banget, bahkan kita bisa merekomendasikan seperti itu, Pak Iwan. Baik, sambil menunggu yang lainnya, Mbak, kalau belum ada saya satu lagi. Boleh? Kalau misalnya apa tadi kepromosikan begitu ya, memang pakai spanduk ya, atau banner, apalah gitu ada logonya Zendo ya. Nah, kalau misalnya saya nggak terlalu dari pengalaman Zendo waktu awal, mereka apa tidak ada ini lagi. Misalnya tadi saya lihat ada di chat nanya asuransi, apakah kita perlu apa mengasuransikan pengemudi kendaraannya ataupun eh, hal lainnya adalah dari segi perizinan apakah sudah oke nih Mbak gitu artinya nggak ada dulu kan pernah rame-rame itu dinas perhubungan waktu Grab, Gojek dulu awal-awal mau buka kan menjadi agak-agak menjadi perselisihan lah ya perdebatan gitu ya ini udah nggak ada masalah ya Mbak. Alhamdulillah Bapak, untuk secara legalitas Zendo adalah PT perseorangan. PT perseorangan bernama PT Zendo Jaya Group, dan untuk legalitas kita sudah ada PT yang pertama, yang kedua kita sudah terdaftar di HAKI, sudah terdaftar di hak kekayaan intelektual, jadi sudah aman. Dan untuk asuransi atau jaminan itu untuk sampai sekarang ojek online itu belum ada naungan dari dinas apapun. Berbeda dengan taksi di bawah dinas perhubungan. Kalau untuk ojek online itu belum jelas Bapak ada di bawah dinas mana. Oleh karena itu untuk legalitas, setelah saya konsultasi dengan beberapa orang,
Jadi untuk legalitas dengan mempunyai PT dan Haki itu sementara sudah cukup seperti itu. Dan Untuk investor dan untuk barunya nggak perlu jaminan bentuk badan hukum, Mbak? CV ataupun apa, untuk PT? bapak-bapak yang akan mengambil lisensi itu tidak perlu memiliki PT sendiri. Jika sudah memiliki PT, itu bisa masuk ke PT-nya bapak-bapak juga. Seperti sistemnya Alfamart dan Indomaret itu bisa masuk ke PT masing-masing. Jadi itu arahan Mas Gufron seperti itu. Dan untuk asuransi atau jaminan asuransi, kita mewajibkan driver untuk ke ini BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Ketenagakerjaan itu jadi teman-teman bayar sendiri karena itu yang akhirnya nanti bisa membantu teman-teman untuk recovery jika ada resiko. Dan Ya. kalau di Tulungagung jika sudah punya BPJS Kesehatan, tidak saya wajibkan untuk BPJS Ketenagakerjaan karena beban mereka jadi tambah banyak. Dan untuk seperti surat menyurat seperti STNK dan SIM itu wajib banget karena naudzubillah ketika ada resiko di jalan untuk jasa raharja itu hanya bisa di cover oleh STNK yang aktif gitu. Kalau nggak aktif kita bisa nego sih. Kalau nggak ada SIM, nggak ada STNK-nya mati, itu bisa nego tapi alot banget pasti itu hubungannya sama uang gitu. Jadi daripada ada resiko seperti itu, kewajiban STNK selain BPJS itu terlalu mahal, itu nanti kalau 800 ada yang 36.800. Jadi secara nominal itu paling minim bisa 16.800 itu tanpa jaminan hari tua. Kalau kalau 36.800 itu sudah ada tabungannya. Jadi ketika keluar dari Zendo mereka ada tabungan yang bisa diambil. Seperti itu Pak Iwan. Ya, baik. Terima kasih, Mbak. Mungkin Gitu. saya nggak mau mendominir lagi, nanti ada Oh, rekan tidak teman lain apa-apa Pak. barangkali yang memberi Thank kesempatan. you Terima Pak kasih, lain waktu Iwan. kita sambung, Mbak ya. Maaf, Bapak-Bapak, Oh, saya tidak terlalu apa-apa banyak Pak. pertanyaan nih. Terima kasih. Selamat Tidak malam. apa-apa, terima kasih, selamat malam. Kemudian itu pertanyaan Pak Baim sudah terjawab ya Pak Baim. Untuk Pak Zainal, lisensi per kota berapa? Lisensinya adalah 1,5 Bapak per kota atau kabupaten. Jadi misal ambil 2 kabupaten sama kota itu berarti 1,5 kali 2. Itu. Jadi lisensi kita masih di harga itu sambil menunggu progres. Seperti itu. Ada pertanyaan lain? Silahkan. Sambil menunggu, Mbak, mau tanya, itu per tahun jadi harus di apa renew ya, Mbak ya, setiap tahun ya, Mbak ya? Betul, betul Bapak. Betul Oke. sekali. Iya. Saya mau tanya Bu ya, Oh, nggih, ya silahkan dari Bapak. Cilnet Tangerang. Iya, Bapak, silahkan. Kemarin kan rencana saya mau ambil Tangerang Kota. Kebetulan saya tinggal di kabupaten, Oh, akan gitu. tetapi kabupaten sudah ada ya. Nggih, sudah Bapak. Ya, kemudian saya ngambil Tangerang Kota karena informasinya belum aktif gitu ya. Kemudian Betul, betul. sementara saya diarahkan ke Tangerang Selatan. Nah, dan saya ngambil di sana, Tangsel. Nah, kebetulan tadi disampaikan kan bisa dua ya, dua license. Nah, jadi Bisa nanti Bapak. rencana apabila Tangerang Kota tidak jadi diambil, mungkin saya sekaligus biar dua apa ya, adminnya sekaligus gitu. Oh, bisa Ya, Bapak. Bahkan terus itu nanti juga bisa berkolaborasi dengan Zendo Kabupaten Tangerang. ya kebetulan saya juga ke ya sudah mulai bekerja Oh, gitu, sama gitu, Alhamdulillah. mulai bekerja sama Itu ya, nanti akan sinergi keren dengan sekali, Pak, kalau bisa kolaborasi. Seperti Malang itu sebenarnya 3 pemilik lisensi, akhirnya sekarang jadi 1. nah makanya kebetulan dengan PDM juga rencana akan kerjasama gitu ya dengan Muhammadiyah. Oh, Jadi Masya kita Allah. tidak meninggalkan Alhamdulillah.
Kemudian satu yang saya tanya lagi, Bu. Tadi kan kalau untuk badan usaha sudah ya. Akan Ya, sudah tetapi Bapak. menyangkut pajaknya nanti kira-kira bagaimana? Kami apakah dikenakan apa cukup yang di pusat gitu? Terima kasih. Oke, baik Bapak, terima kasih. Untuk yang pertanyaan awal sudah saya jawab. Untuk perpajakan, untuk pajak itu masuk dari PT aja Pak, dari PT-nya kita aja. Karena eh, seperti yang saya sampaikan bisa masuk ke PT saya tanpa harus Bapak Ibu bikin PT sendiri untuk Zendo gitu. Jadi nanti otomatis pajaknya dari pajak PT. Karena sampai sekarang pun belum ada ini sih aturan untuk ojek online itu pajaknya di apa gitu belum ada. So far untuk pajak kita biasanya kenanya PPN. PPN itu untuk pembelian barang dan itu ditanggungkan kepada customer. Jadi untuk perpajakan secara jasa dan mohon izin Bapak untuk pajak kan biasanya minimal 3,5 M ya untuk perusahaan. Kita belum sampai di 3,5 M untuk omsetnya. Kita masih di rate 2,2 Pak per tahun. Jadi insya Allah secara pajak masing-masing daerah sudah termasuk di pembayarannya itu masih aman. Nantinya sambil kita mengkaji ketika sudah running progresnya seperti apa dan evaluasi dari perpajakan seperti apa. Seperti itu, izin Baik-baik, Pak terima kasih Junet. kalau itu. Oke. Terima kasih Oke, Pak Junet. sama-sama. Monggo, apakah ada yang lain yang ingin ditanyakan dari Bapak Ibu? Ada Ibu Tiwi, selamat malam. Ceweknya. Baik, ada pertanyaan kedua. Semisal ada driver enggan mengambil order daerah tertentu, semisal jauh, rawan pemalakan, bagaimana solusi? Nah, oke. Saya izin jawab satu persatu. Semisal ada driver enggan mengambil orderan, seperti apa? Jadi yang pertama, enggan mengambil orderan itu harus dilihat seperti apa. Kalau dalam SOP kami, tidak boleh driver menolak orderan. Jadi dia dapat order karena dalam sistemnya Zendo itu orderannya nggak dilempar-lempar kayak unicorn dan mereka nggak harus muter-muter untuk dapat order gitu. Nanti untuk teknisnya bisa saya jelaskan di workshop, tapi intinya adalah tidak boleh menolak orderan kecuali seperti daerah yang rawan pemalakan. Itu dari admin sendiri harus paham bahwa area ini berbahaya atau enggak gitu. Seperti Nyun Sewu mohon izin mengambil contoh Tulungagung. Di Tulungagung itu ada area yang sangat rawan juga ketika sudah malam. Nah, di situ kita ada batas malamnya. Ketika ambil di situ, misal ada orderan jam 12 malam harus ambil di daerah itu, dari admin kita sudah menolak mohon maaf untuk daerah situ bisanya besok pagi, Pak, karena seperti ini kita jelaskan. Jadi kita itu menolak orderan itu ada alasan yang logis seperti itu. Jadi untuk yang nomor dua, untuk yang ketiga, apabila driver yang tidak sesuai SOP mengenai keselamatan keamanan, bagaimana solusinya? Untuk yang keselamatan, misal contohnya drivernya nggak pakai helm, berarti nggak boleh. Harus pakai helm, harus pakai jaket. Dan nanti untuk pemilik lisensi itu harus untuk masing-masing daerah itu jaket harus dari pusat ya Bapak-Bapak. Jadi nanti pengadaan jaket itu dari pusat. Satu jaket itu harganya 200.000. Nah, nanti bisa disesuaikan dengan jumlah drivernya. Dan untuk keamanan otomatis itu juga menjadi kewajiban driver. Kalau tidak sesuai SOP berarti yang pertama harus diingatkan. Kalau masih bebal juga berarti mereka kurang loyal sama kita. Jadi bisa kita ambil tindakan yang lebih bertanggung jawab seperti itu. Seperti itu Pak Baim, apakah sudah jelas? Kemudian untuk Pak Zainal, perkiraan modal satu kota berapa ya? Kalau kemarin saya hitung-hitung, itu seperti saya pernah mencoba bikin arrangement untuk sudah termasuk budget marketing, KOL, dan sebagainya, itu di atas 10 juta Bapak. Itu sudah sama HP ya, sudah sama HP, sama marketing, dan sudah gaji per bulan untuk area dengan target
gajinya 2 jutaan. Nah, itu bisa disesuaikan. Yang jelas gambarannya seperti itu tadi. Jadi selain lisensi berarti yang kita siapkan adalah itu tadi. HP, kemudian ada admin, ada driver, dan untuk optimalisasinya monggo, karena budget tertinggi sebenarnya adalah di marketing. Marketing awal-awal itu kita harus punya, berarti ada konten yang berjalan. Nah, kontennya itu nanti juga beberapa kita bantu dari sini, Bapak. Awal-awal kita bantu, kemudian bisa dikembangkan di daerah masing-masing. Jadi kita juga akan sharing konten yang bisa dimasukkan untuk konten daerah masing-masing. Nah, untuk budget marketing ini berbeda-beda. Budget marketing ini berbeda-beda karena kalau saran saya sih harus berani ads ya, harus berani beriklan gitu, karena itu yang bisa menjadi pemantik orang untuk tahu di media sosial, apalagi kalau kita mengandalkan hanya pakai stiker, apalagi baliho itu mahal. Saya tidak pernah pakai baliho, tapi stiker itu budgetnya, stiker itu saya untuk per 500-nya, 500 lembar stiker itu 1 juta. Dan itu pengadaannya bisa di pusat atau Bapak Ibu bisa bikin sendiri di daerah kalau stiker. Jadi estimasi di budget 10 juta itu masih aman. Seperti itu. Apakah ada pertanyaan lagi atau mungkin jawaban saya kurang jelas? Silakan. Apakah Saya ada lagi, Oh, nggih, silakan Pak Junet. silakan Pak Junet. Bukan saya tadi, siapa Oh, ya? sorry. Oh, nggih, Oh, silakan. ya. Kalau enggak saya dulu sambil menunggu ya Pak, Oke, Bapak-bapak ya. Mbak, siap. kalau tadi dibilang pemilik lisensi dalam satu kota, misalnya di Jakarta Selatan, karena domisili saya Jakarta Selatan, dimungkinkan nggak Mbak? Kalau udah ada misalnya nih, yang satu nggak mau dia tadi di Jakarta Selatan, katanya Mbak Luti sudah bilang, dia udah ada di Selatan, tapi dia nggak mau take over atau apapun lah gitu ya. Itu gimana solusinya tuh Mbak? Berarti solusinya berarti Bapak membeli daerah lain. Oh, karena ya Iya, oke, seperti itu betul. ya Mbak ya. Karena kalau beliau tidak mau itu di take over, berarti itu Oh iya, menjadi sebuah ini ya, oke. Jadi kajian. sebetulnya kalau beli daerah lain juga nggak ada masalah. Operasi kan bisa di selatan misalnya, saya yang familiar kan, nggak ada Betul, masalah betul. kan ya. Bisa Itu Pak, kan asal hanya, nanti dalam operasionalnya itu memang Google Map kan pakainya. Google Map, paham Google ya, Map gitu. nah itu ya, oke. Sebab saya pikir kayak misalnya ya paling enak memang misalnya Kapolres Jakarta Selatan, ya wilayahnya Jakarta Selatan ya kan, dia kenal Ya, wilayah kan, itu memang nggak dia kelebihannya Kapol. itu technically itu lebih mudah. Tapi kalau Ya, mau challenging itu bisa banget beli daerah lain. Seperti yang di batch pertama itu ada yang beli 10 lisensi, Pak. Satu orang beli iya. 10 lisensi. Oh, 10 masih 10 ya. Iya, betul. Suka tantangan. Terus satu lagi pengalaman Mbak Lutfi waktu pertama kali rekrut pengemudi itu gimana Mbak? Di mana masang? Oke. Saya pertama kali itu, saya sampai sekarang pun jarang pakai open recruitment terbuka ya Pak. Jadi saya lebih suka circle dulu, orang-orang terdekat dulu. Jadi optimalisasi orang-orang terdekat itu punya banyak keuntungan. Jadi yang pertama kita lebih tahu dia seperti apa. Yang kedua kita bisa tracking. Yang ketiga lebih mudah untuk ngajarin gitu. Dan itu juga saya sarankan kepada teman-teman. Karena kalau kita bikin open recruitment terbuka, itu tingkat randomnya semakin tinggi, tingkat apa ya, kemarin seperti yang sudah terjadi di beberapa daerah itu bisa ngilang, bisa ini, jadi akan loyalitasnya ngebentuknya nggak gampang gitu. Jadi bisa dimulai dari memberdayakan tetangga, memberdayakan saudara, dari situ dulu. Bahkan sampai sekarang itu ketika dari 98 driver yang ada di Tulungagung itu sebenarnya juga temannya si A. Jadi dia driver, kemudian ada temannya mau ngelamar. Oh ya nggak apa-apa, temenmu aja masuk. Jadi nyambung-nyambung gitu. Kalau di Tulungagung, tapi tidak menutup kemungkinan di Jakarta bisa open recruitment, tapi
tingkat randomnya orang Jakarta kan lebih random tuh Pak. Nah, mungkin di circle-nya Pak Iwan, di tetangga, di lingkungan, atau di mana yang lebih dekat, itu bisa nanti muncul eh, orang-orang yang lebih loyal. Seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak, jika Pak Iwan di Jakarta sudah punya tim, misal. Nah, itu bisa juga efisiensi timnya, Pak. Mungkin dari timnya bisa yang Bapak ajak untuk kamu tak kasih job tambahan ya untuk jadi admin Zendo, atau tak kasih job tambahan untuk menjadi PIC-nya Zendo. Itu bisa banget. Karena seperti yang sudah terjadi di Indramayu dan Yogyakarta, itu tidak mencari admin dari circle luar bisnis beliau. Jadi mereka sudah punya karyawan, karyawannya itu dikasih pekerjaan baru gitu. Ini kamu pakai ini gitu. Itu juga bisa, pakai seperti itu bisa. Jadi monggo, formulasi yang tepat seperti apa, gambarannya bisa seperti itu. Jadi efisiensinya bisa dari situ. Itu akan bisa mempermudah juga. Seperti kemarin ada juga yang sudah punya butik, karyawannya adminnya butiknya online itu ditambah lagi pekerjaan sebagai adminnya Zendo, itu juga bisa. Monggo, seperti apa formulasinya boleh banget. Mau dibikin seperti apa? Izin Pak Iya, Iwansyah. ini baik. Ini ada satu, saya atas nama ini ada satu pertanyaan. Apakah ada kriteria untuk umur kendaraan, Mbak Oh ya, Lutfi? Dan kalau bisa setelah itu langsung saja misalnya straightforward, Mbak Lutfi arahkan untuk calon investor. Pertama begini, mulai step-stepnya gitu, Mbak, yang praktis gitu ya, Mbak ya. Jadi lebih misalnya step kumpulin dulu, memang beli lisensi, pastikan ya. Terus setelah itu apa yang harus next, apa yang harus dilakukan dan seterusnya. Terima kasih. ya, terima kasih Pak Iwansyah. Saya sudah diingatkan banyak sekali, Masya Allah dapat ilmu. Oke, izin menjawab, apakah ada kriteria untuk kendaraan tertentu, untuk kendaraannya? Tidak ada. Itulah keistimewaannya Zendo. Jadi izin sharing sedikit, saya memulai Zendo itu ngojeknya pakai Honda Bravo tahun 86. Jadi saya belum lahir motornya udah ada. Itu saya ngojeknya pakai itu sampai tahun berapa ya? Kemudian naik Shogun, kemudian naik Beat. Jadi sampai sekarang pun teman-teman di sini itu masih ada yang pakai motornya Legenda, masih ada pakai motor Kalong. Jadi nggak apa-apa. Motor apapun bisa asal surat menyuratnya aman, SIM-nya ada. Dan itu juga ada kelemahannya. Ketika motornya itu nggak proper untuk bawa orang, itu kita nggak pakai untuk bawa orang. Jadi kalau bawa barang masih oke gitu. Jadi nggak ada kriteria. Kadang kan kalau harus ada kriteria tahun sekian, kadang orang yang butuh pekerjaan itu jadi bingung kan. Ini saya nggak bisa gabung Zendo hanya karena ini harus motornya harus sekian tahun gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk step-stepnya apakah yang nanti harus dilakukan? Jadi yang pertama, untuk sesi brainstorming ini saya akan menyampaikan beberapa hal tersebut yang sudah saya sampaikan. Dan yang kedua, jika Bapak Ibu sudah berminat untuk itu bisa lanjut untuk pembelian lisensi untuk nantinya mengikuti workshop offline di Yogyakarta sekitar akhir November, yang itu bisa dihadiri oleh pemilik lisensi dan juga PIC yang akan menghandle Zendo di daerah masing-masing. Di situ nanti saya akan kupas tuntas semua tekniknya, semua teknisnya. Di situ saya bahas, jadi akan lebih mudah pada saat operasionalnya. Seperti itu. Nanti semua akan kami bahas di situ. Dan kemarin juga uh, ada beberapa saran juga bagaimana jika ada formulasi atau ada hitung-hitungan jika yang menjalankan adalah tim Zendo Pusat. Itu kemarin sempat ada juga, barangkali nanti bapak-bapak berminat, itu bisa juga saya share secara pribadi. Belum bisa di forum ini karena penghitungannya itu otomatis berbeda masing-masing daerah. Seperti itu. Oke, ada pertanyaan selanjutnya, apakah driver bisa ikut dua aplikasi? Kalau di Tulungagung itu tidak bisa, harus Zendo aja. Nah, tapi ini tidak bisa saya pakemkan untuk semua daerah di Indonesia karena seperti yang Bapak-bapak ketahui, sekarang sudah banyak sekali jasa serupa dengan Zendo. Otomatis saya tidak bisa mewajibkan driver itu harus sama Zendo aja. Jadi bisa dengan double aplikator. Jadi bisa juga seperti itu. Seperti yang terjadi di
semua daerah selain Tulungagung itu rata-rata ada yang driver Grab, Gojek, Maxim, Shopee kayak gitu. Ada juga yang akhirnya ketika ternyata kalau saya tekun di Zendo bisa dapat banyak, akhirnya dia menyelesaikan yang di aplikator, dia bergabung sama Zendo. Itu bisa. Ada beberapa resiko di situ. Kalau kita memperbolehkan driver aplikator masuk, itu rata-rata mereka itu membanding-bandingkan. Tapi itu kan sebuah resiko bisnis yang kita hadapi ya. Jadi itu menurut saya kalau untuk Bapak Ibu sebagai pebisnis itu menurut saya tantangan yang not big deal lah. Tetap kita atasi, nggak apa-apa. Seperti itu. Ada pertanyaan lain yang mungkin bisa disampaikan atau mau ditanggapi boleh sekali Bapak Ibu. Mumpung kita sesinya masih 12 menit lagi. Baik, saya lagi kalau nggak ada ya, Bu. Oke, gaspol Pak. Ini Maaf. feel free. Boleh gantian Pak dari Tegal. Oh, monggo, Oh monggo. ya, boleh. Terima kasih Mbak Lutfi, Bapak Ibu sekalian. Saya pernah Putatianu dari Tegal Kota. Asli sebenarnya Ya, bukan Mbak Lutfi. oh alah ya, Mas Putat. Untuk yang ini juga ada teman yang saya ajak dari Batang, dari Pangandaran, Masya Allah, dari Bukit Alhamdulillah. Tinggi. Ini tadi saya ajak yang dari Ambon juga belum masuk kebetulan. Masya Allah. Eh, Makasih loh, Mas. Sama-sama Mbak. Eh, ini Mbak mau tanya kira-kira eh, untuk handle jarak jauh, kebetulan ini rekan-rekan yang saya ajak ini kebetulan sudah punya kesibukan masing-masing lah Mbak, Mm-mm. ASN. Jadi Masya Allah. ya mungkin Sibuk. pasti mengandalkan tim lah. Nah, ketika anggaplah misal dalam kesempatan ini lokasi masing-masing ini sudah diambil saudara-saudara kita, otomatis kan tadi jawabannya Mbak Lutfi ya udah ambil tempat lain kan gitu. Iya. Challenge challenge-nya ya udah ambil tempat lain. Eh Logis nggak Mbak ya? Kira-kira berdasarkan pengalaman ketika misal anggaplah saya ambil di mana nih yang kosong, misal di Pangandaran nih misal. Sedangkan saya belum belum tahu detail nih daerah sana nih. Apakah iya nanti ketika admin ini kita menjelaskan berbalas pantun dengan user, dengan pengguna jasa, itu kan kalau belum tahu daerah lain itu kan kurang ini ya, kurang Betul, maksimal betul. ya. Kalau hanya sekedar mengandalkan Google Map, misal ada layanan ini itu, kadang zong, keseringan zong. Apa nanti malah tidak apa pelanggannya malah kecewa kan gitu Mbak. Betul, betul. Alias mungkin yang lebih efektif memang sebenarnya yang berdomisili di suatu titik itu ya feel-nya akan lebih dapat. Mungkin seperti itu. Ah ini yang Ambon baru masuk juga ini Pak Sani. Wah, Pak Sani dari Ambon. Masya Allah. Selamat bergabung, Pak Sani, malam ini. Mungkin Oke, masih bingung itu. Ini Tegasari apa Siap-siap, itu, gitu. Ibu. Tegasari itu mana sih, Mas? Di Oh, Kota Tegal. Tegal, Mbak Lutfi. Zendo Tegal itu udah ada nggak Kota sih? Tegal. Lupa saya. Sudah Oh ada gitu. yang ambil Mbak. Jadi kabupaten Oh dan gitu. kota. Berarti belum belum running berarti. Kabupaten dan kota sebenarnya saya sudah sampaikan ke admin untuk minta mediasi, barangkali bisa Oh membantu iya. komunikasi, Mm-mm. tapi mungkin belum maksimal. Kemudian saya coba komunikasi, ternyata langsung dapat kontak dari pemegang lisensi, tapi juga masih mau mengupayakan. Jadi belum bisa. Oh gitu. Nggih, Nah, ini apa? mau melepas pikir-pikir tapi belum running gitu. Nggih, iya seperti itu Mbak. Jadi karena udah pegang lisensi ya itu kan hak pemegang lisensi. Tapi siapa tahu Mm-mm. eh, itu tadi Mbak yang kabupaten atau kota, misal kalau mungkin untuk saya rasa kalau untuk awal satu kota atau satu kabupatennya saja sebenarnya sudah cukup bukan hal yang mudah Mbak menurut saya.
Ketika kita ingin memberikan pelayanan yang baik lah, kita harus tahu lapangan untuk menjelaskan ke user. Itu menurut saya juga makan satu kota aja udah luar biasa itu. Apalagi harus tahu letak bengkel tadi kan, Iya betul. Betul. yang Jadi tukang jamu mana, wah, itu kan luar biasa itu Mbak. Kalau harus eh, satu admin 2 kabupaten dan beserta kotanya. Yang tadi saya bahas yang kabupaten dan kota, yang ada kotanya ya Mbak ya. mm-mm. Dan sangat enak itu satu satu lisensi bisa 2 wilayah. Beda kalau yang Betul. cuma hanya ada kabupatennya saja. Misal Mm-mm. saya yang asli Magetan nih, cuman punya Kabupaten Magetan. Nanti yang Madiun dapat kota Madiun sama Kabupaten Kabupaten Madiun. Madiun. Wah, itu luar biasa sekali itu. Ya mungkin rezekinya yang duluan lah gitu, Iya betul. Bapak Ibu. Mm-mm. Nah, itu yang barangkali untuk Kota Tegal atau Kabupaten Tegal bisa dibantu mediasi, Mbak Lutfi, ataukah mungkin ada sama seperti Pak Junet tadi sebenarnya sih sama Pak Irwansyah. Apakah ada batasan mengaspalnya kapan nih? Kalau belum segera mengaspal, mungkin ada saudara yang siap Siap, siap. men-take over, mungkin seperti itu. Iya. Izin, ya. Sehingga sehingga tadi saya ajak teman-teman yang dari eh, daerah lain, itu kebetulan tim juga Mbak. Oh, iya, iya. Ada yang dari Pangandaran itu tanya eh, sistem pembayarannya nanti seperti apa ke antara Kang Ojek dengan user itu nanti seperti apa? Mungkin nanti secara teknis saya yakin dibahas Di di workshop. workshop Betul, pasti betul. ya, Mbak ya. Betul. Ya barangkali singkatnya 10 juta tadi budget 10 juta itu kira-kira eh, segitu ya Mbak ya Iya, budgetnya tadi kan kan pasti butuh modal mm-mm. nih. Nggak mungkin nggak hanya cuman itu, pasti butuh modal. Untuk promosi lah tadi, untuk gaji karyawannya terlebih dulu atau adminnya dulu lah ibaratnya. Ketika promosi saya lambat, ya otomatis eh, pendapatan tim kami juga mungkin agak di bawah ya, kurang menarik gitu. Betul, Akan betul. seimbang gitu Mbak. Nah, kalau pendapatan tim kami itu agak ke bawah ya, kalau selingkuh ya wajar kan gitu. Maksudnya dia Ya, akan ya, double betul. nih sama aplikasi lain. Tapi kan hitungannya ketika double, kalau sudah mendua. Karena kita sedang promosi nih, belum bisa memberikan jaminan yang bagus sekali nih untuk tukang ojek saya nih. Misal pendapat 1 juta, misal kalau kan eh, dana dukungan dulu, mungkin seperti apa? Apakah Betul. itu ada Mbak? Siap. Mungkin Izin seperti menjawab itu. Mas Putat satu persatu. Ya, sementara mungkin itu aja Mbak. Mungkin Oke, nanti yang lain. siap. Saya mohon maaf short memory. Yang pertama tadi bagaimana jika daerah yang kita beli adalah bukan daerah kita dan kita nggak domisili di situ. Jadi solusinya adalah yang pertama kita ajak rekrut akamsi anak kampung sini yang dia bisa dijadikan mungkin admin atau PIC di daerah itu. Jadi dia tahu setidaknya dia tahu lah sedikit daerah situ. Masalah nanti tukang atau penjual A, penjual B itu memang berproses. Jadi nggak instan. Seperti tim saya yang di sini Mas Irul itu dulunya juga dia malah dari UB, dari Brawijaya, kemudian ke Tulungagung, dia sudah nggak nggak ingat tuh di Tulungagung ada apa, tapi alhamdulillah beliau jadi admin dan sekarang masuk ke tim pengembangan itu akhirnya berproses semakin bisa gitu karena tantangannya pasti ada di Denda. Jadi saran saya kalau memang mau beli daerah lain, setidaknya ada orang yang di daerah itu yang bisa kita andalkan gitu. Jadi nggak semua 100% on direct tidak di daerah gitu. Dan nanti bisa teman-teman drivernya juga daerah situ juga. Mereka bisa ngasih masukan dan sebagainya gitu. Itu yang pertama. Yang kedua tadi pertanyaannya jika sorry lupa. Batas Mas sorry waktu.
Oh, batas waktu. Terima kasih Pak Imansyah. Jadi batas waktu itu kemarin kita picu teman-teman di 2-3 bulan setelah workshop offline, setelah penandatanganan lisensi. Nah, nanti di usia 6 bulan, kita akan mengadakan evaluasi. Jika tidak berjalan, itu nanti akan kita evaluasi. Jadi itu untuk teman-teman batch pertama ini sudah masuk sekitar Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Jadi Desember itu kita waktunya evaluasi. Jadi nanti daerah-daerah yang belum running itu bisa kita limpahkan ke teman-teman yang lain yang belum belum ini, yang berpotensi untuk menjalankan gitu. Gitu Mas Putat. Ada lagi nggak? Mohon izin tadi. Mungkin ada pertanyaan yang belum terjawab. Sama untuk budgeting ya. Budgeting itu jadi saya selalu menyarankan teman-teman itu ada yang namanya gaji pokok dan insentif. Biar apa? Biar teman-teman itu terpacu untuk meningkatkan loyalitas. Seperti itu, baik untuk driver, baik untuk admin. Bahkan itu saya kalau untuk admin dulu awalnya saya gaji harian. Kemudian orderan naik, 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 gajinya saya tambah. Jadi teman-teman di Zendo Tulungagung dulu bayar masih kayak gitu kayaknya. Kemudian naik-naik lagi sampai sekarang orderannya udah ya itu teman-teman gajinya udah bagi hasil admin itu. Jadi itu gaji itu bisa disesuaikan Bapak Ibu. Jadi monggo mau dibikin seperti apa gaji pokok dengan insentif begitu juga sama driver. Nah, driver itu di Tulungagung pun juga masih ada insentif, tapi insentifnya dalam bentuk nih, kalau dia mau bantu toh terpasang di outlet, mereka sudah mensosialisasikan itu, mereka dapat fee. Nah, nanti di daerah-daerah juga bisa seperti itu. Jadi, kalau mau pakai seperti yang Jogja, Jogja itu drivernya awalnya digaji untuk nge-push marketnya. Nah, digaji itu berarti ada tugasnya. Tugasnya apa aja, bla 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 bla. Nah, kalau mau langsung bagi hasil, di daerah lain juga ada yang bagi hasil. Di daerah lain juga ada yang langsung bagi hasil. Berarti otomatis dari perusahaan harus nge-push juga karena bagi hasil mereka setidaknya setiap hari dapat bagi hasil. Nah, resikonya memang betul Mas Putat. Jadi ada kemungkinan mendua. Loyalitasnya bagaimana? Loyalitas otomatis ketika orderan kita belum banyak, mereka otomatis bisa mendua. Kayak gitu. Dan yang paling penting adalah ketika bagaimana kita nge-push orderan kita adalah bagaimana pesan kita sampai kepada customer. Pesan seperti apa? Bahwa layanan Zendo itu value-nya adalah itu tadi. Harga sesuai dengan outlet, kita itu bisa multiple order, kita itu bisa melayani apa aja, drivernya sabar-sabar, adminnya bisa diajak ngobrol. Itu adalah value yang harus kita tawarkan. Dan itu berhasil. Dan itu berhasil di beberapa daerah yang udah running dengan admin yang sangat komunikatif, admin yang sangat bisa diajak ngobrol, driver pelayanannya ramah, otomatis itu gedok tular ke teman-temannya, nyambung. Mestinya dapat. Jadi nggak cuma mengandalkan metode iklan dari media sosial dan media offline itu tadi. Jadi memang ini adalah sebuah bisnis yang organik. Kayak tanaman harus disiram. Disiramnya pakai apa? Pakai itu tadi marketing, branding, layanan yang prima seperti itu. Jadi ini memang bisnis organik gitu. Jadi dan di sini drivernya mohon izin jika boleh saya menyebutkan salah satu unicorn itu ada yang tarifnya Rp5.000. Rp5.000 itu perusahaan ambilnya 500 sampai 1.000, drivernya dapatnya 4.000 sampai 4.500. Itu kalau kita rasakan di lapangan itu sangat kurang manusiawi. Dan saya nggak pengen di Zendo itu sampai seperti itu. Kita itu harus mementingkan nomor satu manusiawinya. Jadi jangan sampai driver hanya dapat 4.000 satu orderannya. Kalau dia sehari bisa dapat 20 kan nggak mungkin tapi. Sehari dia dapat 20 itu pasti sudah capek banget. Usahakan kan apa yang dia dapat itu juga sesuai dengan apa yang dia keluarkan. At least di angka 8.000
kotor misal dia dapat 7.000 itu udah oke. Tapi jangan sampai hanya 4.000 itu namanya yang bakar uang bukan perusahaan tapi drivernya juga. Bolehlah ngajak driver sedikit bakar uang tapi jangan sampai mengabaikan manusiawinya gitu. Jadi memang ini bisnis yang otomatis semua bisnis butuh modal. Saya percaya Bapak Ibu sebagai pebisnis yang sibuk sudah paham bagaimana esensi bisnis, pasti sudah harus punya modal dan sebagainya. Otomatis, nah ini itu kehebatannya bisnis ini adalah bagaimana ekosistem itu akan terus berjalan karena kita basisnya adalah melayani kebutuhan masyarakat. Apapun orang butuh kita bisa gitu. Entah kita itu nanti mengupayakannya kita hire sendiri atau dengan partner itu bisa banget gitu, Mas Putat. Mungkin seperti itu. Apakah ada pertanyaan yang belum saya jawab, Pak Putat? Sudah, sementara sudah Mbak Lutfi. Oke, terima kasih. Itu tadi Mas Putat ya, semoga berkenan. Oh iya, Pak Iwansyah, terima kasih untuk diskusinya. Monggo tadi Pak Junet mau bertanya? Baik, ini udah lewat tapi nggak apa-apa ya. Oh, nggak apa-apa, Pak. Terima kasih ya. Bolehlah, toleransi 10 menit, Baik, 21.10. baik ya. Begini Bu, kan eh, tadi saya ngambil di Tangerang Selatan, sedangkan saya berdomisili di Kabupaten Tangerang. Dan rencana nanti saya akan menggandeng, katakanlah sinergi dengan Majelis Ekonomi PDM Tangerang Selatan, pastinya gitu ya. Karena Betul. agar lebih mudah dan mereka tahu wilayah kan gitu. Nah, kemudian yang ingin saya tanyakan, sudah adakah contoh kemudian profit sharingnya tuh bagaimana gitu, mengaturnya gitu. Yang sudah ada gitu ya, yang sudah ada. Kemudian dengan begitu saya pikir lebih mudah. Nah, ini persepsi saya. Kemudian yang tadi tentang batas waktu dan yang sudah lisensi diambil orang lain, itu batas waktunya sih setelah yang bersangkutan ikut apa namanya workshop 3 bulan ya tadi ya kalau nggak salah. Nah ini saya Workshopnya dengar, November, Pak. Tapi untuk meeting online-nya kita per minggu ada. ya maksud saya gini, ketika yang sudah ngambil karena Tangerang Kota katanya tahap 1 apa 2 ya kalau nggak salah. Nah itu belum ikut workshop kalau nggak salah gitu ya. Nah jadi Untuk nanti yang Tangerang Kota. ya yang Tangerang Kota yang ingin saya ambil lah katakanlah gitu ya. Nah kemudian gini aja Bu, misalnya batas waktunya itu tolong sampaikan saja nanti ya. Misalnya apakah beliau jadi atau enggak. Karena kami juga ingin gerak apa namanya mengaspal ya langsung Tangerang Hmm, Selatan dan Tangerang Kota dan sinergi dengan Kabupaten Tangerang. Dengan demikian segitiga itu lebih mudah gitu. betul, betul, Bapak. Mungkin itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Junet. Jadi mohon izin menjawab. Untuk model kerjasama antara PDM dengan daerah itu mohon izin. Jadi sedikit review. Eh, Zendo ini untuk lisensinya adalah antara Zendo dengan pemilik lisensi baik bisa secara pribadi ataupun organisasi. Jadi misal nanti Pak Junet mau membeli Tangerang Selatan, berarti kerjasamanya adalah antara Zendo, saya, dengan pihak ketiganya adalah Pak Junet secara pribadi atau PT-nya Pak Junet. Nah, itu juga bisa kalau memang nanti Bapak ada kerjasama dengan PDM, itu juga bisa pakai formulasi monggo mau seperti apa. Untuk sharing benefitnya atau sharing investasinya itu monggo mau pakai seperti apa itu bisa didiskusikan dengan PDM. Apakah PDM mau secara kepemilikan di Kabupaten Tangerang, di Tangerang Selatan atau seperti mau seperti daerah lain. Contohnya kemarin di Bekasi, di Bekasi itu untuk warga persyarikatan itu dapat potongan 5% untuk warga persyarikatan. Jadi tidak ada persentase kepemilikan PDM, tapi
kerjasamanya adalah PDM otomatis membantu promosi persyarikatan, dan kemudian nanti anggota persyarikatan dapat diskon 5%. Itu juga terjadi di Malang. Nah, kalau untuk di Jogja itu kayaknya justru Zendonya bekerjasama dengan PT punyanya PWM. Gitu. Jadi monggo itu untuk teknis seperti itu monggo, kalau nanti misal Pak Junet membutuhkan beberapa pertimbangan, mungkin nanti bisa saya bantu share kontaknya pemilik lisensi yang sudah bekerjasama dengan PDM untuk menggali informasi biar pada saat operasionalnya bisa cepat gas gitu. Oke, siap. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Junet. Apakah ada yang lain? Masih ada 2 menit. Saya cukup. Baik, terima kasih Pak Junet. Buat teman-teman yang lain, Bapak Ibu, monggo. Tadi Mbak Lutfi untuk sistem bayar dari tukang ojeknya tadi Oh apa ya, ya, cash atau oh ya, cash. apa begitu Untuk ya? sistem bayarnya bisa cash, bisa cashless. Kita harus mengikuti perkembangan zaman. Atau model apa seperti teman-teman aplikasi lain, Oh misal tidak, ditampung di oh apa tidak ada. cashnya Kita sekarang belum ada dompet gimana? digital. Kita secara pribadi, secara Zendo belum ada dompet digital tertentu. Jadi bisa memanfaatkan, bisa cash, bisa cashless pakai rekeningnya masing-masing atau pakai e-wallet apapun bisa. Semuanya bisa. Nanti tidak menutup kemungkinan seiring berjalannya berkembangnya Zendo bisa Zendo punya e-wallet sendiri, Zendo Pay. Itu juga bisa. Amin semua atas doanya panjenengan. Karena kata Amin, Mas amin. Damar, Mas Damar Grab itu kata Grab itu sekarang ini dapat keuntungannya dari GoPay dan GoFood, persentasenya itu. Kalau yang lain dipakai bakar duit katanya. Mas Putat. Atau ada yang lain yang belum saya. Oke. Jika tidak ada, apakah bisa kita akhiri, Bapak Ibu? Baik, bisa Bu. Oke, terima kasih. Insya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk bisa menyampaikan ekosistem bisnis dan sosial saya di forum ini. Semoga brainstorming yang saya sampaikan ini bisa menjadi acuan Bapak Ibu untuk bisa bersama-sama menjadi keluarga barunya Zendo untuk memperbesar ekosistem bisnis dan sosial ini dan mengaplikasikannya di daerah-daerah. Nah, jika Bapak Ibu masih membutuhkan pertanyaan yang pengen saya jawab, bisa banget. Nomor saya sudah ada di grup Sumu. Dan jika mungkin membutuhkan nomor saya bisa ke admin Sumu boleh, atau tanya-tanya ke admin Sumu boleh. Nanti feel free buat tanya-tanya. Tapi untuk yang hal-hal lebih teknis kita bisa bahas di workshop ya. Dan untuk Bapak Ibu yang berkenan, sudah mantap atau mau istikharah dulu boleh. Kalau udah mantap bisa langsung menghubungi admin Sumu untuk nantinya mendapatkan informasi-informasi tentang lisensi dan workshopnya offline, insya Allah November di Yogyakarta. Dari saya sekian, saya terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang sudah bergabung meluangkan waktunya malam ini. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator Mas Irul. Silakan. Terima kasih Mbak Lutfi. Sama-sama Kak Irul. Alhamdulillah kita sudah selesai diskusi malam hari ini. Terima kasih buat Bapak Ibu yang telah meluangkan waktunya. Sesuai tagline Zindo, apa aja di mana aja. Yes. Semoga Bapak Ibu berkenan dan semakin tertarik menjadi kebermanfaatan masyarakat dan umat yang banyak. Terima kasih. Amin, amin, amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam kasih Mas warahmatullahi Irul. Terima kasih wabarakatuh. Bapak-bapak. Sama-sama Bu. Izin left group. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Mukti, salah satu dari 3 pilar utama Muhammadiyah pasca Muhammadiyah besar adalah ekonomi.
selain pendidikan dan Ini sudah kesehatan. berjalan di Tunggal. Kalau kita lihat secara historis, pendiri Muhammadiyah Ki Haji Ahmad Dahlan adalah seorang pedagang. Mungkin dalam istilah sekarang adalah seorang saudagar atau mungkin bisa disebut sebagai bisnismen. Dan pilar Muhammadiyah pada masa awal, terutama perkembangan di beberapa daerah, terdiri atas para pengusaha, para saudagar muslim yang bergerak di berbagai sektor bisnis dan menjadi bagian penting dari gerakan Muhammadiyah pada masa awal. Tentu semua profesi penting, tetapi profesi di bidang usaha tidak kalah pentingnya dalam konteks pengembangan dan dakwah Muhammadiyah. Karena itu adanya SUMU sebagai syarikat usaha Muhammadiyah mudah-mudahan bisa memperkuat, tidak hanya memperkuat jaringan di antara para saudagar Muhammadiyah, tapi juga diharapkan dapat melahirkan saudagar-saudagar baru, para pengusaha baru khususnya dari kalangan muda yang memiliki idealisme, memiliki gagasan yang cemerlang untuk memajukan marketplace nih. Soalnya nanti toh, kalau ada pembelian dari sini tadi, saya dapat 2%. Saya kasih orang apa? Yang memang bisa digunakan kembali, cuman Zendo semua melayani. Siapa? Hah? Oh, yang baru itu. Sudah.